Oke baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sebagai moderator, Alfons Pratama Riut. Saya Junaulia. Saya Farel. Saya Maulana Rasya. Oke baik, kami akan menjelaskan judul kami terlebih dahulu, yaitu simulasi distribusi medan listrik pada isolator padat atau versi Excel. Oke, nantikan video selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi distribusi medan listrik dan juga isolator padat. Pertama adalah definisi distribusi medan listrik. Definisi medan listrik adalah penyebaran arah dan besar gaya listrik di suatu ruang akibat adanya muatan listrik atau beda potensial antara dua titik. Medan listrik menggambarkan bagaimana gaya listrik bekerja pada muatan uji yang diletakkan di sekitar sumber medan. Dalam konteks sistem isolator listrik, distribusi ini menunjukkan bagaimana tegangan tersebar di dalam bahan isolator. Semakin besar kerapatan garis medan di suatu titik, maka semakin tinggi pula intensitas medan listriknya. Analisis distribusi medan listrik penting dilakukan untuk mengetahui area yang mengalami konsentrasi medan tinggi, karena area tersebut berpotensi menjadi titik awal terjadinya kerusakan di elektrik. Lanjut, kedua yaitu isolator padat. Isolator padat adalah bahan non-konduktor yang digunakan untuk menghambat aliran arus listrik dan memisahkan bagian-bagian konduktor yang memiliki beda potensial. Bahan isolator padat biasanya memiliki resistivitas tinggi dan nilai permisivitas tertentu yang mempengaruhi kemampuan bahan tersebut dalam menahan medan listrik. Contoh bahan isolator padat itu antara lain seperti keramik, kaca, resin, epoksi, dan plastik polimer. Adapun kami melakukan simulasi ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi medan listrik di dalam bahan isolator pada saat diberikan tegangan listrik tertentu. Kemudian menganalisis perubahan nilai potensial dari suatu sisi elektroda ke sisi lainnya, dan menunjukkan hubungan antara bentuk bahan isolator dan penyebaran medan listrik. Dan terakhir, untuk mengembangkan pemahaman konsep medan listrik dan permisivitas bahan melalui simulasi berbasis komputer seperti MATLAB atau Excel. Halo teman-teman, di sini saya mengambil alih untuk menjelaskan cara menjalankan program simulasi distribusi medan listrik pada isolator padat. Langkah pertama, persiapkan lingkungan MATLAB. Terus buka aplikasi MATLAB di komputer atau laptop. Buka file baru, new script, lalu salin seluruh kode yang sudah kami ketik, lalu simpan file dengan nama simulasi medan listrik. Pastikan file tersimpan di current folder agar MATLAB bisa menjalankan langsung. Langkah 2, inisialisasi awal. MATLAB CLC.2 clear.2 close ALI.2. Adapun kode yang saya sebutkan tadi, fungsinya CLC membersihkan commanded Windows, clear menghapus semua variabel dari memori agar tidak bentrok dengan data lama, close all menutup semua jendela grafik yang terbuka sebelumnya. Tujuannya adalah supaya program dimulai dari kondisi bersih dan bebas gangguan. Menentukan ukuran grid dan potensial awal. Pada tampilan layar, NX sama dengan 50, NY sama dengan 50, V sama dengan zeros dalam kurung NX, NY. Fungsi dari NX dan NY menentukan ukuran bidang simulasi 50 x 50. V sama dengan zeros dalam kurung NX, NY membuat matriks 50 x 50 berisi 0 sebagai nilai awal potensial.
Ini seperti membuat bidang dua dimensi tanpa distribusi medan listrik akan dihitung. Itu menentukan kondisi batas boundary condition. Untuk simulasi MATLAB-nya, V buka kurung titik 21 tutup kurung sama dengan 1000, itu di sisi kiri diberi tegangan tambah 1000 volt. Habis itu V buka kurung titik 2 N tutup kurung sama dengan 0, sisi kanan diberi tegangan 0 volt. Fungsinya yang kolom pertama, yang satu sama dengan 1000 volt mewakili elektroda positif. Yang kedua kolom terakhir atau N sama dengan 0 volt mewakili elektroda negatif atau ground. Dua sisi ini menjadi sumber beda potensial yang menimbulkan medan listrik. Kita masuk ke langkah 5, iterasi relaksasi metode beda hingga. Dan pada layar untuk 4K sama dengan 1:2000, 4i sama dengan 2 NX kurang 1, 4J sama dengan 2 YNY kurang 1, V buka kurung I, J tutup kurung sama dengan 0,25, V, buka kurung V buka kurung I tambah 1, J tutup kurung tambah V buka kurung I kurang 1, J tutup kurung tambah V buka kurung I, J tambah 1 tutup kurung tambah V buka kurung I, J kurang 1 tutup kurung N. Fungsinya yang pertama melakukan iterasi numerik atau 2000 kali untuk mencari distribusi potensial yang stabil. Yang kedua, rumus di dalam loop adalah rata-rata dari 4 titik tetangga, atas, bawah, kiri, dan kanan. Yang ketiga, proses ini berdasarkan metode beda hingga finite difference method untuk menyelesaikan persamaan Laplace. Setelah iterasi selesai, nilai di setiap titik akan mewakili potensial listrik. Masuk langkah 6, menampilkan distribusi potensial. Pada layar MATLAB, figur titik koma kontur F buka kurung V, 50, line color, non tutup kurung titik koma color bar titik koma title buka kurung distribusi potensial listrik pada isolator padat tutup kurung X label buka kurung posisi X tutup kurung X Y label posisi Y set GCA YDIR normal. Fungsinya yang pertama, kontur membuat peta kontur potensial dalam 2D atau semacam peta ketinggian tegangan. Yang kedua, 50 berarti membuat 50 level warna untuk menunjukkan perbedaan potensial. Yang ketiga, color bar. Itu fungsinya untuk menampilkan skala warna. Yang keempat, set buka kurung GCA, YDIR, normal tutup kurung, yaitu menjaga orientasi sumbu Y tetap benar atau tidak terbalik. Hasilnya berupa peta warna yang menunjukkan bagaimana tegangan listrik menyebar dari sisi kiri 1000 volt ke kanan 0 Oke, volt. baik, saya akan melanjutkan dengan langkah 7, yaitu menghitung medan listrik dalam tabel atau MATLAB. Buka kurung EX, X EY tutup kurung sama dengan gradien, buka kurung minus V tutup kurung. Ada berfungsinya. Pertama, gradien minus F menghitung turunan spasial dari potensial listrik. Yang kedua, karena E sama dengan minus V, maka negatif gradien digunakan untuk mendapatkan arah dan besar medan listrik. Yang ketiga itu EX dan EY masing-masing menunjukkan komponen medan listrik pada arah X dan Y. Ini digunakan untuk melihat arah gaya listrik yang terjadi di dalam isolator. Oke, saya akan melanjutkan itu langkah ke-8, yaitu visualisasi vektor medan listrik dalam MATLAB tabel, yaitu figur titik koma. Yang selanjutnya Qver buka kurung EX, EY, auto scale, on tutup kurung titik koma. Lanjut, title buka kurung vektor medan listrik buka kurung tutup kurung lagi digunakan dan akhirnya titik koma. Selanjutnya X label buka kurung posisi X tutup kurung titik koma. Selanjutnya Y label buka kurung posisi Y tutup kurung titik koma. Yang terakhir set buka kurung GCA, YDIR, normal tutup kurung titik koma.
yang berfungsinya yang pertama, Q-ver menggambarkan panah-panah kecil yang menunjukkan arah medan listrik di setiap titik. Yang kedua, auto scale mengatur panjang panah agar proporsional. Yang ketiga, sumbu X dan Y diberikan label posisi agar mudah dibaca. Grafik ini menampilkan arah aliran medan listrik dari tegangan tinggi atau positif menuju tegangan rendah atau negatif. Saya akan menjelaskan yang langkah ke-9, menjalankan program. Terakhir klik tombol run di toolbar atau MATLAB, maka akan muncul dua grafik. Yang pertama itu peta kontur distribusi potensial atau warna gradasi dari merah ke biru. Yang kedua itu peta vektor medan listrik atau panah menunjukkan arah dan kepadatan medan. Oke, segitulah dari kelompok kami step by step MATLAB program kami. Sekian, terima kasih. Oke, berakhirlah video tentang simulasi pemrograman MATLAB tentang distribusi medan listrik pada isolator padat. Kami bukanlah malaikat yang tidak pernah berbuat dosa dan juga bukan setan yang selalu berdosa. Kami hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Sekian dari kelompok kami, selamat menikmati.